Oke teman-teman, kita langsung aja membahas modul ajar yang saya buat, yaitu modul ajar matematika kelas 2 dengan fase A. Dengan alokasi waktu yang saya buat yaitu 2 kali 35 menit. Nah, untuk elemennya sendiri saya menggunakan elemen aljabar dengan capaian pembelajaran yaitu peserta didik dapat menunjukkan pemahaman makna simbol matematika sama dengan dalam suatu kalimat matematika yang terkait dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai 20 menggunakan gambar. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ada dua, yaitu alur tujuan pembelajaran unit dan juga alur tujuan jam pertama. Untuk indikator pencapaian tujuan pembelajaran dengan pertemuan pertama yaitu kognitif. Satu, peserta didik dapat menganalisis cara penjumlahan dengan tepat dengan ranah afektif yaitu C4. Kemudian yang kedua adalah peserta didik dapat menganalisis kemudahan menghitung dengan menguraikan bilangan ke dalam puluhan dan juga satuan dengan tepat. Kemudian ada psikomotor dengan model PBL, peserta didik mampu menunjukkan cara pengoperasian penjumlahan. Nah, untuk konsep utama yaitu peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan pada bilangan cacah sampai 20. Nah, dalam modul ajar ini kompetensi awal yaitu peserta didik mampu menghitung bilangan 1 sampai 20. Kemudian modul ajar ini juga mengangkat profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis dan juga bergotong royong kreatif. Nah, sarana dan prasarana yang perlu disiapkan yaitu antara lain sarana dan prasarana laptop, LCD, proyektor dan juga PPT. Kemudian media saya menggunakan balok Dines, kemudian balok ratusan, balok puluhan, dan juga papan flip chart. Nah, untuk sebelum belajarnya sendiri, buku panduan matematika untuk SDMI kelas 2, Kementerian Kebudayaan Riset dan Teknologi tahun 2022. Selanjutnya itu ada LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik, bahan ajar, dan juga evaluasi. Nah, modul ajar sendiri ini ditargetkan untuk peserta didik reguler atau tipikal dengan jumlah peserta didik sekitar 15 anak. Kemudian untuk model pembelajaran sendiri saya menggunakan model PBL atau Problem Based Learning yang mengutamakan permasalahan atau pemecahan masalah untuk siswa. Nah, untuk metodenya yaitu menggunakan metode tematik saintifik dengan moda tatap muka. Untuk pemahaman bermakna yaitu meningkatkan kemampuan siswa tentang menuliskan kalimat matematika dari penjumlahan dua bilangan yang terdiri dari dua angka dari situasi tertentu dan mengungkapkan cara penghitungannya. Nah, kemudian ada pertanyaan pemantik yaitu operasi hitung apa yang sebaiknya digunakan untuk menemukan jumlah permen seluruhnya. Kemudian apa yang berbeda dari operasi penjumlahan yang telah dipelajari sejauh ini. Begitu teman-teman. Kemudian di sini adalah intinya yaitu urutan kegiatan pembelajaran. Langsung aja gitu, kegiatan awal saya gunakan untuk 10 menit, saya alokasikan waktunya hanya 10 menit. Yaitu yang pertama adalah guru menyapa dan juga mengucap salam peserta didik. Kemudian peserta didik melakukan doa sebelum belajar dan juga guru mengecek kehadiran peserta didik dan meminta peserta didik untuk mempersiapkan perlengkapan dan juga peralatan yang diperlukan. Ini termasuk dalam persepsi ya teman-teman. Kemudian yang keempat, operasi hitung apa yang sebaiknya digunakan untuk menemukan jumlah permen seluruhnya. Jadi di sini guru berperan untuk menanyakan bagaimana operasi eh, yang digunakan dalam penjumlahan. Dan ini termasuk dalam pemberian masalah untuk nanti dipecahkan dalam kegiatan inti, teman-teman.
Kemudian yang kelima adalah peserta didik menerima tentang kompetensi, ruang lingkup materi, tujuan, manfaat, langkah-langkah pembelajaran, metode penilaian yang akan dilaksanakan. Jadi di sini guru menjelaskan terlebih dahulu materi apa yang sudah dijelaskan, yang akan dijelaskan pada hari itu. Kemudian yang keenam adalah peserta didik menyimak penjelasan guru tentang pentingnya sikap mandiri yang akan dikembangkan dalam pembelajaran. Kemudian kita masuk ke dalam kegiatan inti dengan alokasi waktunya yaitu sekitar 50 menit dalam satu pembelajaran. Jadi yang pertama adalah orientasi pada masalah karena saya menggunakan model yaitu PBL atau Problem Based Learning. Jadi yang pertama itu adalah guru memberikan teks cerita untuk dibacakan oleh peserta didik. Kemudian yang kedua adalah peserta didik diberikan pertanyaan, berapa jumlah jambu air yang dipetik Tika dan juga Kira. Nah, kemudian peserta didik diberi pertanyaan, berapa selisih banyak jambu air milik Tika dan juga Kira. Selanjutnya, peserta didik dapat mencari cara untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, jadi di sini peserta didik dimaksudkan untuk mencari caranya sendiri sebelum guru memberikan cara-cara yang lain, begitu. Kemudian yang kedua adalah mengorganisasi siswa untuk belajar. Jadi peserta didik dapat menemukan cara penyelesaian soal dengan cara mereka sendiri dengan melihat referensi dari berbagai media atau buku. Kemudian peserta didik menuliskan jawaban yang telah diselesaikan dengan cara menuliskan di buku harian. Untuk yang C yaitu membimbing penyelidikan individual. Dengan cara guru mengecek kembali jawaban yang telah ditulis siswa dengan cara penyelesaian mereka sendiri dalam buku harian. Kemudian guru memberikan arahan yang tepat pada peserta didik yang masih mengalami kesulitan dalam proses penyelesaian masalah. Jadi tugas guru di sini adalah untuk mengamati kembali ataupun menganalisis kembali cara-cara yang benar ataupun cara-cara yang salah. Jadi di sini guru juga memberikan masukan kepada siswa yang belum bisa melakukan dengan cara atau masih kesulitan dalam menganalisis atau mengoperasikan cara penjumlahan. Kemudian mengembangkan dan juga menyajikan hasil, yaitu peserta didik menuliskan hasil penyelesaian di papan tulis. Kemudian peserta didik menceritakan kepada teman-teman kelas bagaimana menemukan cara pengomparasian penjumlahan dan apakah ada bagian sama dari masing-masing cara berhitung yang telah diceritakan. Nah, di sini peserta didik dituntut untuk mandiri dan juga berpikir kritis karena peserta didik melakukan atau mengoperasikan dengan cara mereka sendiri, tetapi dengan cara tetap melihat referensi dari buku atau panduan yang sudah disediakan. Kemudian menganalisis dan juga mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membahas juga cara penyelesaian siswa lain yang mirip cara penyelesaian penjumlahan. Kemudian guru memastikan perhitungan dengan mengurai setiap bilangan ke dalam puluhan dan juga satuan. Kemudian guru juga menjumlahkan puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Dan yang terakhir yaitu kemudian guru dan peserta didik menyimpulkan cara pengoperasian penjumlahan yang tepat. Jadi kesimpulannya untuk menganalisis ini adalah guru kembali mengecek bagaimana cara siswa untuk menemukan cara pengoperasian mereka sendiri, tetapi juga dengan memberikan arahan dan juga masukan, yaitu dengan cara melakukan penjumlahan dengan benar, dengan puluhan-puluhan, dengan satuan juga satuan. Nah, selanjutnya adalah kegiatan akhir, yaitu saya alokasikan sekitar 10 menit. Jadi, peserta didik membuat resume secara kreatif dengan bimbingan guru. Kemudian peserta didik mengajukan pertanyaan, selanjutnya memberikan tugas materi pertemuan selanjutnya. Dan juga menutup pembelajaran dengan mempersilahkan peserta didik untuk berdoa dan mensyukuri segala nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pada kegiatan akhir ini kita mengulas kembali materi yang sudah dipelajari dan juga meresum serta menyampaikan untuk materi apa ke depannya begitu. Nah, kemudian di sini ada refleksi peserta didik dan juga refleksi pendidik.
Nah, untuk refleksi peserta didik yaitu apa kesan kalian tentang hari ini dan juga materi apa yang sudah difahami, kemudian materi apa yang belum dipahami dan juga masihkah ada kesulitan dalam proses pengoperasian penjumlahan. Untuk refleksi guru sendiri yaitu guru menimbang apakah pembelajaran sudah dapat melibatkan peserta didik dengan aktif, kemudian metode yang digunakan apa sudah efektif, kemudian media yang digunakan juga apakah sudah efektif, kemudian apa yang dilakukan agar peserta didik dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, kemudian ada untuk pengayaan dan juga remedial. Nah, untuk pengayaan sendiri ini diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas mencapai capaian atau CP. Kemudian pengayaan dapat ditagih atau tidak ditagihkan sesuai kesepakatan dengan peserta didik. Jadi intinya untuk pengayaan ini hanya untuk mengevaluasi kembali pemahaman siswa. Kemudian ada remedial. Nah, remedial ini dapat diberikan kepada peserta didik yang capaian pembelajaran itu masih kurang. Dan juga guru memberikan semangat kepada peserta didik yang belum tuntas. Kemudian guru akan memberikan tugas bagi peserta didik yang belum tuntas dalam bentuk pembelajaran ulang, kemudian bimbingan perorangan, belajar kelompok, pemaparan tutor sebaya bagi peserta didik yang belum mencapai ketutasan belajar sesuai hasil analisis penilaian. Jadi untuk remedial sendiri diberikan kepada peserta didik untuk meninjau kembali pemahaman yang belum paham atau cara pengoperasian materi yang belum paham. Dan di dalam remedial ini peserta didik dapat memanfaatkan, sumber belajar dari perorangan kelompok maupun pemanfaatan tutor sebaya dari teman-teman sekelasnya, begitu. Kemudian untuk bahan bacaan pendidik, saya ambil dari buku Panduan Matematika untuk SD atau MI kelas 2, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tahun 2023 dan juga sumber web dari buku guru kelas 2. Dan untuk bahan bacaan peserta didik juga saya ambil dari buku siswa matematika untuk SDMI kelas 2, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tahun 2023 dan juga sumber web dari Google yaitu Statik Buku Kemendikbud Matematika buku siswa kelas 2. Dan kemudian ada bahan ajar. Nah, glosarium sendiri saya hanya mengambil dua, yaitu penjumlahan, yaitu bilangan yang ditambahkan adalah bilangan yang berada pada nilai tempat yang sama pula. Kemudian ada aljabar, yaitu salah satu bentuk ilmu matematika yang membahas tentang suatu penyederhanaan dan pemecahan masalah dengan memakai simbol pengganti yaitu konstanta dan juga variabel. Nah, oke teman-teman, kita langsung lanjut ke bahan ajar matematika bab 6, penjumlahan kelas 2. Nah, di bahan ajar ini kita hanya menyediakan yaitu materi-materi yang akan kita sampaikan kepada peserta didik kita. Dan di sini saya karena mengambil matematika, jadi langsung aja dengan tujuan pembelajarannya yaitu sama dengan dengan modul ajar yang saya gunakan tadi, yaitu peserta didik mampu menuliskan kalimat matematika dan mengungkapkan proses penjumlahan yang melibatkan dua bilangan yang terdiri atas dua angka menggunakan permasalahan kontekstual dengan tujuan jam pertama yaitu menuliskan kalimat matematika dari penjumlahan dua bilangan yang terdiri dari dua angka dari situasi tertentu dan mengungkapkan cara perhitungannya. Nah, kita lanjut di sini ada pengertian penjumlahan, kemudian cara-cara penjumlahan. Kita langsung aja masuk ke dalam contoh, yaitu Tika memetik 12 buah jambu air. Kira memetik 6 lebih banyak dari jambu air milik Tika. Berapa banyak jambu air yang dipetik oleh Kira? Nah, di sini saya menyajikan penyelesaiannya menggunakan cara pertama sampai dengan cara ketiga. Jadi totalnya yang saya sajikan di sini ada sekitar 3 cara. Nah, kita langsung masuk ke cara yang pertama yaitu dengan cara menghitung maju. Nah, untuk cara satu seperti ini ya teman-teman. Jadi karena tadi sudah memetik 12, kemudian ditambah 6. Jadi
Dari 12 itu kita langsung ke 13, ke 14, 15, sampai dengan jawaban yaitu ke dalam angka 18. Nah, untuk cara yang kedua yaitu menggunakan penjumlahan bersusun, teman-teman. Jadi di sini ada disediakan satu buah balok berisi puluhan dan juga satuan. Nah, satu puluhan ini berisi 1 sampai dengan 10 dan juga satuan ini adalah 2. Nah, untuk langkah-langkahnya yaitu menggunakan susun bilangan, bilangan satuan lurus dengan susunan bilangan. Bilangan satuan lurus dengan bilangan satuan. Kemudian dijumlahkan bilangan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Jadi hasilnya yaitu adalah 18. Nah, untuk cara yang ketiga yaitu menggunakan pasangan, teman-teman. Jadi di sini adalah sama dengan pasangan 12 dan juga 10. Nah, kita lanjut ke dalam media pembelajaran ya, teman-teman. Karena saya di sini tidak menggunakan media pembelajaran konkret, jadi saya menggunakan PPT untuk mengajarkan materi yang kita ajarkan kepada peserta didik. Langsung aja ya, teman-teman. Kita di sini adalah, nah, di Are You Ready ini kita menyampaikan kembali materi sebelumnya, teman-teman, atau yang kita sebut apersepsi. Nah, sebelum itu kita juga menyanyikan lagu nasional sebagai bentuk rasa nasionalisme dalam konteks penerapan P5. Nah, selanjutnya kita juga menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu siswa dapat mengetahui berbagai cara penjumlahan bilangan dengan tepat, kemudian siswa mampu mengetahui operasi penjumlahan puluhan, dan juga siswa mampu menganalisis bilangan puluhan. Kemudian kita di sini menjelaskan apa sih itu penjumlahan, kemudian cara-caranya, kemudian disajikan juga teks untuk memancing nalar kritis siswa tersebut. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik yaitu berapa jumlah jambul yang dipetik Tika dan juga Kira. Kemudian guru juga menyampaikan cara-cara yang sudah kita bahas di bahan ajar yang tadi, yaitu ada cara pertama, kedua, dan juga ketiga, teman-teman. Nah, di sela-sela menyampaikan materi, kita juga melakukan ice breaking, entah itu pakai permainan, menyanyi, ataupun game. Nah, kemudian selesai, thank you. Begitu ya, teman-teman. Nah, untuk di akhir pembelajaran, kita juga menyampaikan kesimpulan dan juga materi yang akan kita sampaikan dalam pertemuan selanjutnya. Oke, kita langsung ke dalam lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, jadi di LKPD ini ada soal-soal dan juga petunjuk umum serta tujuan pembelajaran. Jadi di sini saya hanya mengambil sekitar 4 soal dengan cara yang berbeda-beda penyelesaiannya. Jadi yang pertama ini adalah operasi dengan hitung maju ya, dengan cara yang pertama tadi. Kemudian soal kedua dengan cara bersusun, dan yang ketiga dengan menggunakan pasangan bilangan, teman-teman. Untuk yang keempat ini melakukan operasi yang menurut mereka lebih mudah, entah itu dengan cara 1, 2 maupun cara 3, sesuai dengan pemikiran mereka sendiri. Jadi di sini dengan tujuan yaitu mengembangkan berpikir kritis para peserta. Nah, kemudian lanjut ke dalam soal evaluasi. Nah, soal evaluasi ini kita berikan kepada siswa sebagai tugas rumah ya, teman-teman. Di sini saya mengambil 5 soal saja, yaitu soal yang pertama, ketiga, dan juga kelima ini mereka menggunakan cara mereka sendiri yang paling mudah dari yang cara 1, 2, atau 3. Nah, untuk yang soal yang kedua yaitu menggunakan perhitungan maju, dan kemudian yang keempat itu menggunakan cara yang paling mudah juga, teman-teman. Kemudian ada kisi-kisi soal yang saya berikan, yaitu diberikan soal cerita, peserta didik mampu menganalisis cara pengoperasian penjumlahan dengan tepat.
dengan level soal yaitu C4. Tadi di soal evaluasi nomor 1, 3, dan juga 5. Kemudian diberikan soal cerita, peserta didik mampu meneruskan pengoperasian penjumlahan dengan cara menghitung maju dengan level C1 di nomor soal 2. Dan juga memberikan soal peserta didik dapat menemukan cara pengoperasian mereka sendiri dengan tepat. Nah, ini menganalisis dengan level C4 di soal nomor 4. Kemudian diberikan soal peserta didik dapat menuliskan salah satu dari 3 metode penjumlahan dengan level soal yaitu C1 dengan nomor soal 1, 3, dan juga 5. Di sini juga ada kunci jawaban dari nomor 1 sampai dengan 5. Nah, kemudian ada penilaian. Di sini ada penilaian afektif, kognitif, dan juga psikomotor. Nah, untuk penilaian afektif ini adalah yang saya ambil yaitu mandiri, tanggung jawab, dan juga percaya diri. Jadi di mandiri ini ada 4 skor yaitu sesuai dengan rubrik penilaian yaitu dari yang keempat yaitu peserta didik sangat mampu. Kemudian yang ketiga peserta didik mampu dalam kemandirian. Kemudian cukup. Di sini cukup siswa cukup mampu dalam kemandirian. Kemudian perlu bimbingan. Peserta didik perlu bimbingan dalam kemandirian. Jadi sama teman-teman untuk yang tanggung jawab dan juga percaya diri. Kemudian ada penilaian kognitif. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menganalisis cara pengoperasian penjumlahan dengan teknik penulisan yaitu teknik menulis, kemudian bentuk instrumennya yaitu uraian. Jadi masih progres kognitifnya itu C4 sampai dengan di terakhir. Nah, untuk percobaan penskorannya yaitu nilai skor dibagi 5 karena soal yang saya berikan tadi ada 5 soal, jadi dibagi 5 dikali dengan 100. Nah, untuk penilaian di psikomotor ini sama dengan penilaian di afektif yang tadi yaitu dengan nilai skor total skor dibagi 12 dikali 100 ya teman-teman. Namun yang membedakan yaitu rubrik pada penilaian psikomotor ini ya teman-teman. Hanya saya menggunakan penggunaan bahasa dan juga kelancaran dalam melaporkan. Nah, itu teman-teman sedikit penjelasan tentang modul ajar yang saya buat, yaitu modul ajar matematika kelas 2 dengan materi yaitu penjumlahan. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.